Lihat pengemis itu. Aku ingin kau menikahinya. Apa kau tidak ingat? Ini Wang Xiang. Dari kelas kita di SMA. Konon dia menghilang beberapa waktu kemudian. Dan sekarang dia punya masalah dengan otaknya. Dia hanya bisa menjadi pengemis. Apa? Dia Wang Xiang. Bukankah kau merasa diri paling benar? Aku bersikeras kau menikahi seorang yang jorok. Pengemis tidak berguna. Aku ingin melihat apakah Tuan Muda Sang masih akan merindukanmu. Asalkan kau menikahinya, hutang ayahmu, aku bisa melunasinya untuknya, dan membiarkan Tuan Long mengampuninya. Apa kau bilang, selama aku setuju menikah dengannya, kau akan menyelamatkan ayahku? Benar sekali. Baiklah, aku akan menikah dengannya. Kau sendiri yang mengatakannya. Sepertinya kau tahu tempatmu. Ini kartu kamarnya. Kau bawa sekarang. Bawa suamimu yang idiot dan pengemis itu ke hotel sekarang. Aku perlu melihatnya besok. Kau bawakan aku surat nikahnya. Benar, aku akan datang untuk memeriksa besok pagi. Wang Xiang tidak boleh mandi. Jika dia mandi, aku tetap tidak akan meminjamkanmu uang. Wang Xiang, aku memperingatkanmu. Jika kau tidak mendengarkanku, maka kembalilah ke bawah jalan layang dan jadilah pengemis. Apakah ini dianggap kerjasama? Kau bukan idiot. Kapan aku pernah memberitahumu? Aku bodoh. Aku tidak peduli kau idiot atau bukan. Aku hanya perlu kau bekerja sama denganku dalam berakting. Setelah aku meminjam uang besok, aku akan memberimu sebagian. Di masa depan, kau tidak perlu menjadi pengemis lagi. Aku tidak butuh uangmu. Aku juga akan membantumu. Apa yang pernah kutang padamu Wang Xiang, akan kubayar 100 kali lipat. Membalas 100 kali lipat. Kau benar-benar gila. Setelah menjadi pengemis, kau masih memiliki delusi. Kau benar-benar idiot. Bergumam pada diri sendiri. Bangun. Ayo kita pergi ambil surat nikah. Aku memperingatkanmu, kita hanya berakting. Ini bukan pernikahan sungguh. Jadi, jangan punya angan-angan. Fei, aku sudah melakukan seperti yang kau minta. Kapan aku bisa mendapatkan uangnya? Jangan cemas, biar aku periksa barangnya dulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa? Apa kau benar-benar berpikir aku akan menciummu? Katak yang menginginkan daging angsa. Seseorang akan segera datang. Kau tidak diizinkan berbicara. Apa kau percaya sekarang? Liu Mingyue benar-benar tidur dengan seorang pengemis. Aku tidak menyangka Liu Mingyue menjadi orang seperti ini. Di sekolah, kau berpura-pura menjadi wanita suci dan berbudi luhur. Aku benci. Le Fei, mengapa kau memanggil begitu banyak orang ke sini? Kau melakukan hal yang begitu kotor sendiri. Apa kau masih takut dilihat oleh orang lain? Lihat cepat. Bahkan ada cupang di lehernya. Sungguh pasangan pezina. Tubuh ini akan segera menumbuhkan belatung. Aku tidak percaya kau Liu Mingyue bisa melakukan ini. Le Fei, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Tolong tepati janjimu. Beri aku uangnya. Kau benar-benar berpikir aku akan meminjamkanmu uang dengan ayahmu yang pecandu judi itu. Tidak ada jumlah uang yang cukup untuk dia kalahkan. Apa kau pikir aku gila? Kau...
Ayah, maafkan aku. Ini salahku karena tidak berguna. Lepaskan aku, lepaskan aku. Biarkan saja aku mati. Mau mati? Apa kau bertanya padaku? Sungguh pemandangan seorang pengemis menyelamatkan seorang wanita cantik. Tidak heran kamu Liu Mingyue tidak menginginkan tuan muda kaya manapun. Dan kau harus jatuh cinta pada hal semacam ini. Li Feifei, kau akan membayar untuk apa yang telah kau lakukan. Hanya kau ingin membela Liu Mingyue. Kenapa kau tidak kencing saja dan lihat dirimu di cermin? Pengemis bau. Masih ingin menjadi pahlawan. Liu Mingyue, bagaimana rasanya? Ini hanyalah permulaan. Ayahmu yang kecanduan judi akan segera menjadi cacat. Aku mohon padamu, selamatkan ayahku. Mulai sekarang, tidak ada yang berani membulimu lagi. Wang Xiang, apakah kau begitu bernafsu hingga kau tidak ingin hidup lagi? Ayahnya berutang uang kepada Master Lang. Li Feifei, kau akan membayar untuk apa yang telah kau lakukan. Kau pengemis bau, berani mengancamku. Baiklah, aku akan menunggu. Sekadar pengingat ramah. Ayahmu bersama Tuan Long sekarang. Aku khawatir tangannya sudah dipotong. Ayah! Wang Xiang, asalkan kau berlutut dan bersujud padaku 3 kali, aku bisa melupakan tentang apa yang terjadi barusan. Longsan bos dari perkumpulan naga hitam. Liu Shisheng, apakah kau tahu peraturanku? Kau mau tanganmu atau kakimu? Tuan Long, aku mohon. Tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku bisa membayarmu kembali, paling lama dalam sebulan. Perusahaanmu sudah digadaikan. Kau akan membayar dengan apa? Hei, Tuan Long, Tuan Long. Aku masih punya seorang putri. Jika kau bersedia, aku akan menyuruh putriku melayanimu. Putriku adalah Dewi Jianghai. Nona Liu, kau dengar? Apa yang ayahmu katakan? Lepaskah? Aku berjanji padamu. Mingyue, hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Kau tidak akan rugi melayani pria seperti Tuan Long. Aku berjanji padamu, tapi kau harus melunasi semua hutang ayahku. Dah, beri dia 1 juta lagi untuk biaya hidup. Tidak masalah. Selama kau dengan tulus mematuhiku, semuanya bisa dinegosiasikan. Ayah, kau kembali dulu. Kau membesarkanku. Ini semua hal yang harus kubalas padamu. Kuharap kau tidak akan berjudi lagi di masa depan. Hei putri, ayah tidak akan berjudi lagi di masa depan. Tuan Long, aku tidak akan mengganggu momen romantis Anda. Baiklah, pergi dari sini. Selama kau melayaniku dengan baik, jangankan hutang ayahmu, aku bahkan bisa membuat keluarga Liumu makmur. Itu bukan masalah. Siapa Longsa? Siapa kalian ini? Beraninya kalian menyerbu wilayah Tuan Long. Kalian ingin mati. Dengan sampah seperti kalian. Kalian tidak pantas tahu namaku. Longsa, atasan sudah tahu apa yang telah kau lakukan. Bawa dia pergi. Kau pikir kau bisa membawa Tuan Long pergi? Bergerak lagi dan kau akan dieksekusi di tempat. Aku tidak menyinggung muka. Kau telah sangat menyinggung kami. Kau bahkan berani menyentuh wanita dari Raja Suci kami. Bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Aku ingin mati dengan mengetahui alasannya. Siapa sebenarnya Raja Suci? Dan siapa wanitanya? Kau tidak pantas tahu.
Salam Ratu. Ratu, masalahnya sudah diurus. Bawahan ini undur diri. Wangxiang, jika kau pergi sekarang, kau mungkin masih bisa tepat waktu untuk melihat bagaimana Liu Mingyue dicintai di pelukan Tuan Long. Wangxiang, apakah kau ingin mendengar bagaimana kaki ayah mertuamu dipatahkan? Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Longsan telah ditangkap. Bahkan orang-orang dari perkumpulan naga hitam semuanya hilang. Tercabut sepenuhnya. Apa kau yakin? Mutlak. Dikatakan bahwa dia menyinggung orang penting. Mungkinkah itu benar-benar dia? Apa? Apa kau masih ingin aku berlutut padamu lagi? Kau pengemis bau. Berhenti berpura-pura. Kau hanya beruntung. Benarkah begitu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Benarkah? Salam Raja Suci. Shanlong, jangan panggil aku Raja Suci mulai sekarang. Panggil saja aku Saudara Wan. Saudara Wan. Aku punya sesuatu yang bagus untuk ditunjukkan padamu. Apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku sudah memberitahumu. Itu hanya sandiwara. Kita tidak punya hubungan apapun lagi. Aku hanya di sini untuk melindungimu. Kau melindungiku. Lupakan saja. Berhenti mengikutiku. Kalau tidak, aku hanya akan semakin membencimu. Kalian tak tahu malu. Liu Shenggu, kakek Liu Mingyu. Kau berani kembali. Kakek, biar aku jelaskan. Jangan panggil aku seperti itu. Aku tidak punya cucu yang tidak tahu malu sepertimu. Kakek, itu hanya kesalahpahaman. Li Feifei memaksaku melakukannya. Liu Mingyue, kau bisa makan obat sembarangan, tetapi kau tidak bisa berbicara sembarangan. Bagaimana aku memaksamu? Liu Xiqian, paman Liu Mingyu. Kau akan segera mati. Dan kau masih berani memfitnah Tuan Li? Orang macam apa Tuan Li itu? Bagaimana bisa dia memfitnahmu? Kakak. Keluarga ini, yang tua berjudi yang muda tidak tahu malu. Aku menyarankan. Usir mereka dari keluarga Liu. Untuk menghindari melibatkan kita. Xiqian benar. Sekarang aku umumkan bahwa keluarga Liu Zheishan diusir dari keluarga Liu. Liu Mingyun, mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Liu kami. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kemasi barang-barangmu, dan pergi. Aku bisa pergi. Tapi berikan aku komisi. Dari kontrak yang kutandatangani dengan grup Wanmeng, jumlahnya 1 juta. 1 juta apa? Kontrak itu ditandatangani dengan grup Liu. Kau bukan lagi anggota grup Liu. Jadi dari mana komisi itu berasal? Kau tidak tahu malu. Jadi kenapa? Kau telah merusak reputasi keluarga Liu kami. Aku bahkan belum memintamu ganti rugi atas kerusakan reputasi kami. Tuan Li, kami telah melakukan semua yang kau perintahkan. Ini. Aku menepati janjiku. Besok datanglah ke grup Li kami untuk menandatangani kontrak. Kita bisa melakukan kerjasama jangka panjang. Terima kasih Tuan Li. Terima kasih Tuan Li. Terima kasih. Wangxiang, kenapa kau lagi? Cepat kembali dan jadilah pengemis. Siapakah aku Liu Mingyue yang akan menikah? Tidak akan pernah menjadi kau. Aku hanya ingin melindungimu. Jangan khawatir. Mereka akan datang memohon padamu. Aku tidak butuh perlindunganmu. Pergi dari sini. Dia belum bisa pergi. Liu Mingyue, ini suamimu. Inikah caramu memperlakukan suamimu? Apalagi yang kau inginkah? Tidak banyak. Aku ingin kau membawa Wangxiang bersamamu. Kemanapun kau pergi mulai sekarang. Dan jika ada yang bertanya, kau harus mengatakan bahwa Wangxiang adalah suamimu. Dan bahwa kau mengambil inisiatif. Kau pikir aku akan mendengarkanmu? Meskipun Longsan ditangkap, ayahmu yang kecanduan judi masih berutang kepada gerbang serigala darah lebih dari 2 juta jika dia tidak membayarnya kembali. Apa urusannya denganmu? Aku kenal orang-orang di gerbang serigala darah.
Bagaimana menurutmu? Aku jamin sebelum kau sampai di rumah, ayahmu yang kecanduan judi akan lumpuh. Kau? Baiklah, aku janji. Wang Xiang, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Sekarang kau tidak perlu menjadi pengemis, dan kau bisa bersama dengan wanita cantik kita Liu setiap hari. Mungkin aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku akan mengampuni nyawamu kalau begitu. Terbelakang. Tuan Li, bagaimana hasilnya? Grup Wanmang telah diakuisisi. Pamanku juga tidak bisa membantu. Mengapa kita tidak pergi mencari menteri yang baru dan menandatangani kontrak antara keluarga Liu dan grup Wanmang? Ayo pergi ke kantor menteri yang baru. Menteri, aku Liu Shiqian, mewakili keluarga Liu untuk menandatangani kontrak denganmu. Liu Mingyu, kenapa jadi kau? Apakah ini posisi yang bisa kau duduki? Liu Mingyue, ini adalah grup Wanmang. Ini bukan tempat di mana sembarang orang bisa masuk begitu saja. Apa yang terjadi? Kau seorang satpam kah? Bagaimana bisa kau membiarkan sembarang orang masuk ke perusahaan? Cepat usir dia. Tutup mulut baumu itu. Dia adalah menteri Liu kita. Kaulah orang sembarangan itu. Beraninya kau satpam rendahan memukulku. Dan kau bilang dia menteri. Apa kau gila? Aku Xiao Chenglong. Kau ketua Xiao? Li Feifi, bawa anjingmu dan pergi dari sini. Jika kau datang mencari menteri Liu lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Ketua Zhou, ini semua hanya kesalahpahaman. Kami di sini untuk menandatangani kontrak. Aku benci. Tanda tangani pantatku. Mulai sekarang, keluarga Liumu dan semua kontrak dengan grup Wanmang kami diakhiri. Satpam, usir mereka. Wang Xiang, aku khawatir kamu belum tahu ya. Liu Mingyue telah menjadi Menteri Departemen Perdagangan Grup Wanmang. Aku tahu. Lalu apakah kamu tahu bagaimana dia menjadi Menteri Departemen Perdagangan Grup Wanmang? Kau tahu. Tentu saja. Apakah kamu tahu apa aset terbesar seorang wanita? Aku tidak tahu. Itu adalah tubuhmu sendiri. Semakin cantik seorang wanita, semakin besar kemungkinannya. Jadi tebak. Bagaimana Liu Mingyue mendapatkan posisinya? Apa kau mendapatkan posisimu dengan cara yang sama? Siapa yang memberitahumu itu? Aku menebak. Tidak peduli apapun. Aku akan menginjak-injak Liu Mingyue di bawah kakiku. Aku akan memastikan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit. Tuan Li, Liu Mingyue sekarang adalah kepala departemen. Semua pesanan keluarga Liu kami telah gagal. Kenapa terburu-buru? Dia hanya mengandalkan wajah itu untuk merayu Zhao Chenglong. Tanpa wajah itu, dia bukan apa-apa. Rusak wajahnya. Itu mudah. Tuan Li, brilian. Hanya saja, Wang Xin telah mengikuti Liu Mingyue. Apa pentingnya seorang Wang Xiang? Aku punya cara sendiri. Berbalik. Kembali. Berbalik. Wang Xiang, mari kita bicara. Ini 100.000 yuan. Asalkan kamu merekam video tidur dengan Liu Mingyue. Uang ini menjadi milikmu. Aku selalu punya pertanyaan. Tanya. Liu Mingyue tidak punya keluhan denganmu. Mengapa kau ingin begitu kejam terhadapnya? Mengapa dia selalu berada di atasku ketika kami di sekolah? Sekarang Tuan Muda Zhang masih ingin mengejarnya. Aku hanya ingin melihat reputasinya menjadi ternoda. Bagaimana dengan itu? Merekamnya atau tidak? Uang adalah hal yang baik. Tapi aku tidak kekurangan uang. Kamu seorang pengemis bau. Berani mengatakan kamu tidak kekurangan uang. Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya. Bagaimanapun Liu Mingyue seharusnya menjadi monster jelek sekarang, Kak. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah melepaskanmu.
Kamu berani mengancamku? Wang Xiang, aku akan membuatmu mati. Sungguh, jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum datang juga? Sudahlah, lupakan saja, kalau kamu tidak datang, aku akan naik taksi saja sendiri. Sopir, kita mau kemana? Nona Liu, jangan khawatir. Kami akan segera tiba. Jangan mendekat. Apa yang akan kamu lakukan? Sebenarnya ini bukan apa-apa. Aku hanya ingin membantumu mengubah wajahmu. Seseorang tidak ingin melihat wajahmu. Apa ini? Kau akan segera tahu. Mau pergi? Tidak semudah itu. Siapa? Aku. Kau. Kau berani merusak bisnisku. Hari ini aku akan membiarkanmu mati. Menindas yang lemah dengan yang kuat. Keterampilan macam apa itu? Biarkan aku pergi jika kau punya nyali. Nah, kau berani memprovokasiku. Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi dari menyinggung Jiang Hailong saudaramu. Lepaskan aku. Sampang. Bawahan ini terlambat. Mohon maafkan saya, Ratu. Rajamu. Sebenarnya siapa itu? Waktunya telah tiba. Kau secara alami akan tahu. The film was Bawahan ini undur diri. translated and narrated by M Media. Mingyul, apa kau baik-baik saja? Sepertinya kamu tahu sesuatu akan terjadi padaku. Aku hanya bertanya. Wang Xiang, aku tidak pernah menyangka. Kamu bisa begitu tidak tahu malu. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Biar aku jelaskan, aku punya alasan sendiri. Bagus, jelaskan dirimu. Aku bersama pengawal Li Fei ketika asam sulfat itu dilemparkan. Di mana kamu? Aku. Tidak bisa mengatakannya ya? Aku memang bersama Li Fei saat itu. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Aku lihat kalian berdua sedang berdiskusi bagaimana untuk menghancurkan Kuke. Kamu membuatku jijik. Mingyul, Bantu saja aku. Anak itu Wang Xiang berani menggangguku. Dia sama sekali tidak menghormati Anda. Jika aku memberinya pelajaran untukmu, Lukifa, Ketua Sekte Gerbang Serigala Darah. bagaimana kau akan membalasnya padaku? Ayah Baptis, aku sudah menjadi milikmu. Tentu saja aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Kau sendiri yang mengatakannya. Sayangku. Ayo. Dasar pengemis bau, mana uang untuk hari ini? Jika kau tidak memberiku uang hari ini, pergi dari sini. Sesuatu muncul hari ini. Tidak ada uang. Ada masalah. Kau pengemis bau. Masalah apa? Apa kau anggap rumahku ini panti sosial? Kau masih butuh dipukuli. Aku melihatmu sebagai seorang tetua. Aku melepaskanmu kemari. Jika kau mendorong keberuntunganmu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Akan kumaafkan kau hari ini. Beri aku 2000 besak. Sial. Tatapan kecil itu sangat menakutkan. Hei Tuan Lu. Uang yang kupinjam darimu, kujamin akan kulunasi pada akhir bulan. Akhir bulan. Kau akan pakai apa untuk membayar? Aku. Jangan gugup. Aku di sini bukan untukmu hari ini. Ku dengar putrimu menemukan pengemis untuk dijadikan menantu laki-laki numpang hidup. Benarkah itu? Ya. Panggil pengemis itu keluar. Ada yang ingin kusampaikan padanya. Wang Shen, kau pengemis bau. Bagaimana kau bisa membuat Tuan Lu marah? Cepat keluar dari sini. Bersujud pada Tuan Lu dan akui kesalahanmu. Kau pengemis itu. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan? Bagus kau mengakuinya. Ayo, bawa dia pergi untukku.
Ayah, mereka membawa Wang Xiang pergi. Jadi mereka membawanya lalu kenapa? Kenapa kau peduli? Apakah dia hidup atau mati? Dia hanya sampah bahkan saat hidup. Lebih bersih kalau mati. Kau mau kemana? Jangan macam-macam. Gerbang serigala darah tidak bisa dianggap enteng. Ketua Zhu, saya ingin meminta bantuan Anda. Manajer Liu, kau terlalu baik. Ada apa? Katakan saja apa yang kau butuhkan. Orang besar itu sudah bicara. Apa yang kau inginkan? Urusan bisnis, aku mungkin bisa memuaskanmu. Wang Xiang telah ditangkap oleh gerbang serigala darah. Saya ingin meminta Anda untuk menyelamatkannya. Wang Xiang ini. Itu pengemis yang bersamaku. Wang Xiang, dasar pengemis bau. Kamu pikir kamu hebat? Jika aku ingin membunuhmu, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan semut. Li Feifei, kau akan menyesali pilihanmu hari ini. Aku ingin kamu menyesal menentangku sekarang. Li Feifei, kesempatanmu sudah habis. Mulai hari ini, kau dan gerbang serigala darah akan menghilang. Omong kosong besar. Apa pengemis bau ini rusak otaknya? Menghadapi kematian. Kenapa banyak omong kosong? Jika dia tidak rusak otak, mengapa dia berbaring di pinggir jalan sebagai pengemis? Itu benar. Ayo, serang semuanya. Siapapun yang berhasil memotong lengannya pertama. The film was translated Akan kuberi hadiah and 500.000. narrated by M Media. Bos, ketua grup Wan Mang ada di sini. Bukankah ini Tuan Shou? Angin apa yang membawamu ke sini? Lu Qifeng. Orang ini, kau tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana jika aku bersikeras menyentuhnya? Kalau begitu hari ini, hanya satu di antara kita yang bisa pergi dari sini. Hanya demi seorang pengemis bau. Kau akan bertengkar denganku. Ya. Jika kau tidak percaya padaku, kita bisa coba. Baiklah. Hari ini, akan kuberikan sedikit muka padamu. Su Chenglong. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Wang Xiang, anggap dirimu beruntung kali ini. Hidup anjingmu. Aku akan sementara waktu mengampunimu untuk saat ini. Wang Xiang, pergi sana. Aku menyelamatkanmu hari ini. Kita impas. Mulai sekarang kita berpisah jala. Jika kau tidak datang, tak satu pun dari mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kau tahu itu. Wang Xiang, aku pikir kamu sudah ditendang di kepala oleh keledai. Jika aku tidak pergi mengemis ke Xiao Qinglong hari ini, apakah kamu masih berdiri di sini berbicara besar padaku? Kamu mau kemana? Sesuai keinginanmu, kembali menjadi pengemisku. Jadi kau tidak mengatakan bahwa Li Feifei dan aku bersekongkol melawanmu bersama. Ayah Baptis, mari kita biarkan masalah ini berlalu begitu saja. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak melepaskannya? Jangan bilang kau benar-benar ingin aku pergi melawan Xiao Chenglong. Ayah Baptis, Anda terlalu memikirkannya. Aku tidak berbicara tentang sekarang. Selama aku bisa menikahi Zheng Jinrong, Liu Mingye dan Zhou Chenglong, maka mereka akan mudah dihadapi. Itu ide bagus. Aku punya ide. Dengan keunggulanmu di Jianghai, selain Liu Mingye, tidak ada yang berani bersaing denganmu. Ayah Baptis, Anda sangat baik. Selama aku menikahi Zheng Jinrong, bahwa Liu Mingye, aku secara pribadi akan membawanya kepadamu. Baiklah. Liu Shisheng, kau sangat beruntung. Beruntung kenapa? Kau akan tahu begitu sampai di sana. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk memberitahumu kabar baik. Aku akan bertunangan dengan Tuan Muda Zhang lusa. Aku berkata,
seorang pria sehebat Tuan Muda Zhang hanya bisa menikahiku. Apa urusanku? Mengapa itu bukan urusanmu? Ketika saatnya tiba, kamu harus membawa Wang Xiang untuk menghadiri pesta pertunanganku. Aku ingin semua orang tahu. Kamu Dewi Jianghai, menikah dengan seorang pengemis. Dan aku, Li Feifi, Tuan Muda Zhang yang menikah. Apa kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Perjamuan pertunanganmu tidak ada hubungannya denganku. Tidak apa-apa jika kau tidak pergi, tapi aku tidak bisa menjamin apakah tangan ayahmu masih ada atau tidak. Ayah, kamu, Liu Mingyue, jika kamu tidak melakukan seperti yang aku minta, kamu akan menanggung akibatnya. Wang Xiang, bisakah kamu membantuku sekali lagi? Katakan padaku. Li Feifi ingin aku membawamu untuk menghadiri perjamuan pertunangannya dan berkata untuk membiarkanmu mengenakan pakaian ini. Mengerti. Aku akan pergi denganmu besok. Wang Xiang, aku Liu Mingyue tidak punya apa-apa sekarang. Semua yang bisa kuberikan padamu adalah diriku sendiri. Mungkin setelah besok. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan memiliki keberanian untuk hidup. Mengapa? Perasaan bukanlah transaksi. Aku akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Siapkan semuanya. Perjamuan pertunangan ini, aku akan membuat Li Feifi tidak pernah melupakannya. Itu pasti Wang Shen, pengemis bau yang menikahi Liu Mingyue. Itu dia. Kau bisa tahu dari pakaiannya yang compang-camping. Bisa menikahi Liu Mingyue, harta karun seperti itu, seumur hidup ini sangat berharga. Tunggu sebentar, tidak peduli bagaimana Li Feifi mempermalukan kita. Kita harus bertahan hari ini. Selama kita bertahan hari ini, semuanya akan baik-baik saja tahu. Kau pengemis. Apa kau sudah gila? Liu Mingyue tidak bisa bilang. Pengemis bau ini dijinakan dengan sangat baik. Benar-benar pantas menjadi Dewi Jianghai. Kartu teratas naik charm saat dia melihatmu. Merasa malu pada dirinya sendiri. Minta maaf pada Mingyue. Minta maaf pada Jalang ini. Apa kau bercanda? Pengemis bau. Kau meminta kematian. Hentikan. Tuan Muda Zhan, Tuan Li. Ini semua karena pengemis bau ini membuat masalah. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Hari ini adalah upacara pertunanganku dan Li Feifi. Zheng Yulong, Tuan Muda Keluarga Zheng. Semua yang datang adalah tamu. Tuan Muda Zheng benar. Betul sekali. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, karena dapat di tengah kesibukan Anda, meluangkan waktu untuk menghadiri perjamuan pertunangan saya dan Jin Rong. Kedua, saya ingin berterima kasih kepada teman wanita baik saya, dan suaminya yang pengemis Wang Xiang karena telah datang. Ingat, tidak peduli apa yang terjadi sebentar lagi, jangan ikut campur. Selamat Li Feifi. Selamat Kakak Xiang. Liu Mingyue, kau adalah wanita jalan yang bisa ditiduri semua orang. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memberkati General Tuan Li kami? Kau mendapatkan surat nikah dengan seorang pengemis. Kau telah kehilangan muka keluarga Liu. Keluarga Liu kami tidak memiliki hal memalukan semacam ini. Liu Mingyue, ayahmu yang kecanduan judi Liu Zid, HESHNG, masih berutang 3 juta yuan kepada Tuan Lu kami. Utang dibayar oleh keturunan debitur. Sudah waktunya untuk membayar kembali uangnya, Kak. Aku tidak punya uang sekarang. Nanti ku bayar kembali. Nanti. Bagaimana jika kau kabur nanti? Kau tidak perlu membayar kembali uangnya. Cukup layani Tuan Lu kami dengan baik malam ini. Utang ini akan dihapus. Saudara Huang, apakah kau serius? Saudara Huang, jika putriku melayani Tuan Lu malam ini, bisakah utang ini dihapus? Apa yang aku Huang katakan itu penting. Ayah? Bukankah ayah ditangkap? Kenapa ayah ada di sini? Apa yang ditangkap? Mingyue, kau juga mendengarnya. Layani Tuan Lu dengan baik malam ini. Dan aku tidak perlu membayar kembali uangnya. Ayah, aku ini putrimu sendiri. Justru karena kau putriku, kau harus pergi.
Merupakan berkat bagimu bahwa Tuan Lu tertarik padamu. Ming Yue, layani saja dia untuk 1 malam. Dan kamu bisa dibebaskan dari jutaan hutang. Begitu banyak orang bahkan tidak bisa mendapatkan kesempatan ini. Kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada ayahmu, kah? Liu Mingyur, malam ini, ingatlah untuk melayani Tuan Lu kami dengan baik. Ming Yue. Li Feifei. Kau dalang di balik ini, kah? Seekor lala tidak menggigit telur yang retak. Itu salahnya sendiri karena tidak berhati-hati. Apa hubungannya dengan saya? Baiklah. Kebetulan aku punya di sini sebuah video menarik. Semua orang ada di sini. Biarkan semua orang melihat dengan baik. Mungkinkah? Kau akan tahu sebentar lagi. Ayah Baptis, tolong bantu aku. The film was Wang Xiang berani translated menyinggung and saya. narrated by M. Dia Media. hanya tidak menganggapmu serius. Siapa yang menyuruhmu memakai ini? Matikan sekarang. Jangan dimatikan. Biar seseorang mencoba mematikannya. Jika aku membantumu memberinya pelajaran, apa yang akan kau berikan sebagai kompensasi kepadaku? Ayah Baptis, aku milikmu sepenuhnya. Tentu saja kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kau sendiri yang mengatakannya. Ayo bayi kecil. Ini tidak nyata. Seseorang mencoba menjebakku. Jinrong, kamu harus percaya padaku. Wang Xiang, aku akan membunuhmu. Ming Yue, mundur. Wang Xiang, aku tidak akan membiarkanmu lolos dengan ini. Sebaiknya kau pikirkan tentang bagaimana menenangkan amarah Tuan Muda Xing. Apakah kau ingin balas dendam? Aku memimpikannya. Bersumpahlah setia padaku, dan aku akan menjamin kau mewujudkan impianmu. Ya, penguasa dunia bawah. Mulai sekarang, Li Feifei adalah manajer umum Huadu. Perintahnya adalah perintahku. Mengerti? Ya, halo manajer umum Li. Manajer umum Li, orang itu sudah di bawah. Ternyata kau, Tuan Lu memiliki ingatan yang baik. gerbang serigala darahku dan Huadumu. Selalu menjaga diri sendiri. Apa yang kau lakukan? Apakah kau mencoba memulai perang dengan gerbang serigala darah kami? Tuan Lu, Anda salah paham. Alasan saya mengundang Anda ke sini hari ini hanya untuk meminta bantuan Anda. Kau sudah menjadi manajer umum Huadu. Senyata mungkin. Benar saja, seorang sarjana yang telah pergi 3 hari harus dilihat dengan mata baru. Bicara, apa yang kau inginkan dariku hari ini? Tuan Lu memang orang yang cerdas. Satu tebakan dan Anda tepat sasaran. Bukankah melakukan ini sedikit tidak bermoral? Pemimpin gerbang serigala darah yang menjilat darah dari ujung pisau. Kapan Tuan Lu benar-benar mulai berbicara tentang etika? Menggantungkan kata itu di bibirnya. Bahkan jika itu tidak bermoral. Jika aku melakukan ini, apa untungnya bagiku? Tuan Lu, saya tidak menetapkan persyaratan dengan Anda. Saya sedang bernegosiasi. Hanya saja, Tuan Lu seharusnya tidak lupa bahwa Wang Xiang adalah musuh bersama kita. Cepat atau lambat jika Anda tidak mencarinya, dia akan datang mencari Anda. Kendalikan dia dengan cepat, Tuan Lu berkata. Sebarkan abu Wang Lago. Hadiah besar akan diberikan. Ya. Sekelompok sampan. Apakah kalian sudah bosan hidup? Dari mana anak liar ini berasal? Beraninya kau ikut campur dalam urusanku? Bangun dan bunuh dia untukku. Ya. Jika kau tidak bisa membunuhnya, aku akan membunuhmu. Apakah kau tahu untung siapa kami bekerja? Kami adalah anak buah Tuan Lu.
Lu Qifeng. Kembali dan beritahu Tuan Mulu. Suruh dia mencuci lehernya bersih-bersih malam ini. Aku akan menghancurkannya. Kau pasti Wang Sheng si pengemis bau itu. Tunggu saja. Tuan Lu pasti akan membalaskan dendam kami. Ayo pergi. Kakek. Cucu Anda tidak berbakti. Aku telah membuatmu takut. Tuan Lu, masalahnya sudah diurus. Begitu cepat. Wang Sheng kebetulan ada di sana untuk mengunjungi makam. Dia melihat kami menggali makam Wang Laogol. Seperti yang kau duga Tuan Lu. Dia terpancing. Dia akan datang untuk mengurusmu malam ini. Bagus sekali. Aku tidak takut dia datang. Aku hanya takut dia tidak berani datang. Dia datang. Mari kita beri dia pelajaran. Menangkap kura-kura dalam tempayan hari ini. Saudarawan, kau tidak bisa pergi. Begitu aku membuat keputusan, tidak ada yang bisa menghentikanku. Menyingkir. Aku tahu bahwa aku tidak bisa menghentikanmu, tapi tolong pikirkan baik-baik. Kau belum berurusan dengan gerbang serigala darah selama berhari-hari. Mengapa mereka tiba-tiba menggali makam leluhurmu? Pasti ada konspirasi di balik ini. Jadi bagaimana jika itu konspirasi? Selama gerbang serigala darah dihancurkan, konspirasi apapun akan terungkap. Baiklah. Jika itu masalahnya, bawahan ini bersedia secara pribadi memimpin tim untuk menghancurkan gerbang serigala darat untukmu. Hei, apa yang kau lakukan? Kau bermarga Liu. Kematianmu sudah dekat. Kincang dia sampai mati untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Raja Suci, bawahanmu terlambat. Mohon maafkan aku Raja Suci. Raja Suci omong kosong apa? Kau pikir aku takut? Kau tidak berpikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Hanya dengan satu gorengan kecil ini kah? Apel. Saudara-saudara serang. Apakah kau menghancurkan perkumpulan naga hitam? Bagaimana menurutmu? Ini semua perbuatan Li Feifei? Utang punya pemilik, dendam punya penuntut. Jika kau ingin balas dendam, pergilah mencari dia. Tidak, tidak, tidak. Bantu aku memeriksa apa yang sedang sibuk dilakukan Jalang Li Feifei baru-baru ini. Orang seperti semut. Berani menyinggungku. Ya. Ketua Shu, apa kau membutuhkan bantuanku untuk sesuatu? Duduklah. Begini, kelompok itu sedang bersiap untuk mengambil alih proyek Teluk Resken. Setelah diskusi oleh Dewan Direksi, kami sedang mempertimbangkan untuk menugaskanmu untuk memimpin proyek ini. Aku? Ya. Tapi kau tidak bisa menganggapnya enten. Terus terang saja. Proyek Teluk Resken adalah penilaian untukmu. Penilaian? Ketua Shu, aku tidak mengerti apa maksudmu. Selama kamu memenangkan proyek Teluk Resken, posisi Presiden Grup One Meng kita akan menjadi milikmu. Ketua Zhou, aku tidak mengerti. Posisi Ketua Grup One Meng, kenapa memberikannya kepada Liu Mingyue? Apa yang kamu tahu? Orang penting di atas telah menginstruksikan proyek Teluk Resken ini. Hanya alasan saja. Faktanya tujuan utamanya adalah untuk membiarkan Liu Mingyue mengambil posisi ketua dengan lancar. Sebenarnya siapa orang besar ini? Posisi Ketua Grup One Meng adalah satu hal, tapi memberikan proyek Teluk Resken senilai lebih dari 20 miliar dengan begitu mudah. Kamu bertanya padaku, aku tanya ke siapa? Liu Mingyue sangat beruntung. Hal-hal yang tidak bisa didapatkan orang lain bahkan jika mereka memohon, dikirimkan kepadanya. Dan mereka takut dia tidak menginginkannya. Saudara, aku sudah mencari tahu. Li Feifei sekarang menjadi General Manager Huadu. Huadu. Jika aku ingat dengan benar, Huadu seharusnya menjadi properti orang itu. Ya. Sepertinya aku tidak berada di ibu kota Kekaisaran, dan segala macam sampah bermunculan. Berani mengulurkan tangan kotor mereka di depanku. Beritahu Yang Mulia, aku setuju untuk kembali ke ibu kota Kekaisaran. Apa kamu serius?
Bagus, aku akan bersiap sekarang. Hai, tunggu sebentar. Sebelum aku pergi, aku ingin meninggalkan Mingyue hadiah. Mungkinkah dia? Apakah dengan mengambil posisi ketua grup Wanmeng, aku bisa lebih dekat denganmu, rajaku? Tuan Li, gerbang serigala Daram sudah hilang. Sekelompok The film sampah was tidak berguna. translated and Hilang ya, hilang narrated saja. by M Media. Kamu tidak terkejut sama sekali. Apa yang perlu dikagetkan? Aku tidak menyangka Lu Qifeng si idiot itu untuk mencapai sesuatu yang besar. Tapi, dia mampu menahan Wang Xiang dan membantu saya mengalihkan perhatian lawa. Itu sangat membantu saya. Aku tidak mengerti. Tentu saja kamu tidak mengerti, karena saat ini, apa yang saya inginkan sudah ada di tangan saya. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Keluar dari sini. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Tuan Li, kami dari Huadu, tertarik dengan proyek Teluk Crescent. Bawa kontraknya, mari kita tanda tangani. Tua, kita tidak bisa melakukan itu. Proyek Teluk Crescent terbuka untuk penawar. Jika Anda punya ide, Anda bisa menulis proposal. Kami akan memilih yang terbaik. Aku tidak membahas ini denganmu. Aku membantumu membuat keputusan. Bisa kamu tanda tangani atau tidak? Begitu lebih baik. Tunggu sebentar, kakak. Proyek Teluk Crescent. Aku ingin tahu apakah Tuan Li Anda bersedia untuk berbagi sebagian kue dengan keluarga Liu kami. Keluarga Liu. Rencananya sempurna. Aku lega menyerahkan proyek Teluk Crescent kepadamu. Aku sangat lega. Ketua Zhou, jangan khawatir Tuan. Aku pasti akan memenangkan proyek Teluk Crescent. Ketua Zhou, sesuatu yang buruk terjadi. Proyek Teluk Crescent diperoleh oleh Li Feifei. Apa yang kamu katakan? Itu benar sekali. Itu ada di semua berita. Tuan Li, proyek Teluk Crescent telah dikonfirmasi. Silakan lihat kontraknya. Kerja bagus. Pikirkan tentang proyek senilai 20 miliar. Tuan penguasa dunia bawah akan memberimu hadiah yang besar. Terima kasih Tuan Li. Ngomong-ngomong, di kantor kami di Teluk Crescent, kami juga bertemu seseorang yang mengaku dari keluarga Liu. Dia bilang dia ingin bergabung dengan pengembangan proyek. Keluarga Liu? Siapa namanya? Liu Shiqian. Ternyata itu dia. Aku tidak akan mencarinya, tapi dia benar-benar datang mencariku. Apakah Tuan Li bermaksud? Bahwa orang ini tidak berguna. Tetapi keluarga Liu memiliki orang tua yang tidak akan mati. Bawa dia padaku. Ya. Tuan Li, Zheng Jinrong ingin bertemu denganmu. Kenalan lama lainnya. Kudengar kau memenangkan proyek Teluk Crescent. Keluarga Xiangku kebetulan bergerak di bidang teknik kota. Bagaimana kalau Apakah kamu memohon padaku? pasangan 1 hari akan selalu baik untuk 100 hari? Pasangan. Zheng Jinrong. Tidakkah kamu punya rasa malu? Siapa yang bersumpah untuk menikahiku? Tetapi pada hari pertunangan, benar-benar menyesalinya di depan seluruh Jianghai, di depan semua orang, dan bahkan menamparku di depan umum. Li Feifei, hal-hal yang tidak menyenangkan itu, kenapa kau masih membicarakannya? Jika kau tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Kamu lupa. Tapi aku tidak lupa. Baiklah, sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa yang diperlukan agar kau memberiku proyek Teluk Crescent? Baiklah, mau proyeknya sederhana. Bagaimana aku memohon padamu dulu? Adalah bagaimana kamu harus berlutut dan memohon padaku sekarang. Mungkin jika aku senang, aku bahkan mungkin memberimu beberapa perintah. Li Feifei, jangan terlalu tidak tahu malu. Jangan berpikir bahwa kamu masih sama seperti dirimu yang dulu, tuan muda yang tinggi dan perkasa. Biar ku beritahu, sekarang di depanku, kau bahkan tidak sebaik anjing. Li Feifei, aku salah. Aku mohon padamu, berikan proyek ini kepada keluarga Shen kami. Kumohon Li Feifei. Zheng Jinrong, kau juga akan tiba saatnya memohon padaku. Kakak, sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang terjadi? Ada masalah dengan proyek Teluk Crescent. Diambil oleh Huadu.
Itu adalah The proyek film was yang kuberikan kepada translated istriku. and Mereka sangat narrated by berani. M Media. Menurut laporan dari bawah, Huadu telah mendapatkan. Setelah kontrak pengembangan proyek Teluk Resken, mereka mengirim orang ke keluarga Liu lagi dan menculik tuan tua dari keluarga Liu. Segera setelah itu, Liu Shiqiang langsung pergi ke grup Wanman. Tidak baik. Min Yue dalam bahaya. Liu Mingyur, apa kamu mendengarkanku? Jika kamu tidak pergi, proyek Teluk Resken tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Liu kita. Aku bukan lagi anggota keluarga Liu. Lalu kamu tidak peduli dengan kakak juga. Apa kamu tahu? Karena kamu, kakak telah ditangkap oleh Lei Feifei. Ini semua salahmu. Kamu adalah orang berdosa dari keluarga Liu kita. Lei Feifei, datang padaku jika kau punya masalah. Jangan sakiti keluargaku, kau datang di saat yang tepat. Berlutut bersama. Min Yue, Lei Feifei, datang padaku jika kau punya masalah. Jangan sakiti keluargaku, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Dan kau masih berpikir untuk menyelamatkan orang lain. Apa kau tahu, saat aku kuliah dulu, aku paling benci sikap sok taumu itu. Tatapan menyedihkan itu. Kenapa semua orang menyukaimu? Kenapa semua hal baik jadi prioritas untukmu? Aku akui. Aku iri padamu, aku cemburu padamu. Tapi sekarang, aku tidak perlu cemburu lagi. Semua orang akan tunduk padaku. Semua orang akan berlutut di hadapanku. Tentu saja itu juga termasuk kau. Aku benci. Aku lebih baik mati daripada berlutut padamu. Bagus. Kau sendiri yang mengatakannya. Berhenti. Min Yue. Min Yue, aku di sini. Wang Xiang, kau pengemis bal. Kau ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri. Dalam 3 hari, aku akan membuat Huadu menghilang. Wang Shen, kau ingin mati ya? Apa kau tahu siapa pemilik Huadu yang sebenarnya? Dia orang besar dengan koneksi ke langit. Seseorang yang tidak mampu kau sakiti. Kau ingin mati. Jangan melibatkan kami. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana kau akan membuat Huadu kita menghilang dalam 3 hari. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Semuanya dengarkan. Siapapun yang bisa memotong salah satu tangan Wang Xiang, aku Lei Feifei akan memberikan hadiah besar. Ya, saudara, kamu pergi dulu. Aku akan melindungimu. Ingin pergi? Tidak mungkin. Min Yue. Min Yue. Wang Xiang, kau akan membayar harga untuk perbuatanmu. Jaga dia baik-baik. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar kabar apapun tentang dia terluka. jangan khawatir. Setelah kejadian ini, aku sudah mengakui sifat asli cucu ini. Dia akan selalu menjadi anak baik keluarga Liu kita. Kakak, sekelompok sampah di Huadu. Aku akan membiarkan pasukan Shanlan menyapu mereka dalam satu serangan. Tidak perlu. Sudah lama sejak aku melakukan pembantaian. Malam ini, mari kita anggap ini sebagai pemanasan sebelum kembali ke ibu kota kekaisaran. Aku tidak akan meninggalkan tulang belulang dari Huadu. Kenapa Wang Sheng belum tiba juga? Apa dia takut? Apa masih belum ada kabar? Tuan Li jangan khawatir. Anak buahku sudah siap. Senjata laser tercanggih. Bahkan jika Wang Sheng memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia pasti akan mati.
Senjata laser. Apakah ini yang sedang kau bicarakan? Wang Xiang, kau belum mati. Kau pikir kau bisa membunuhku? Dengan tumpukan besi tua ini. Li Feifei. Sudah kubilang. Huadu akan menghilang dalam 3 hari. Apa kau buta? Cepat hentikan dia. Kau tidak bisa membunuhku. Tuanku adalah keluarga Lin dari ibu kota kekaisaran. Keluarga Li. Aku bahkan tidak peduli dengan keluarga Lin. Wang Xiang, sebenarnya siapa kau ini? Kau tidak pantas untuk tahu. Apa kau yang menghancurkan Long San dan Lu Qifang? Kau tidak terlalu bodoh. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin itu kau? Jati akulah yang membuat Liu Mingyue. Aku bertanya-tanya kenapa dia ingin membawamu kembali. Jati begitu. Wang Xiang, bunuh aku. Bagimu, apakah kau hidup atau mati tidaklah penting. Kau makan ini. Apa ini? Ini adalah semacam hal yang membuat orang, sebuah obat yang membuat hidup lebih buruk daripada kematian, asalkan kau bersikap baik. Aku akan memberimu penawarnya. Beri aku penawarnya. Kau tidak akan membunuhku. Jangan khawatir. Aku tidak membunuh wanita. Sakit sekali. Wang Xiang bunuh aku. Makanlah. Ini adalah sedikit pelajaran untukmu. Jika kau tidak bersikap baik di masa depan, kau akan merasakan sakit semacam ini setiap hari. Hingga kau mati karena kesakitan. Apa yang kau ingin aku lakukan? Panggil yang disebut penguasa dunia bawah itu. Katakan saja seseorang dari ibu kota kekaisaran ingin bertemu dengannya. Kau benar-benar mengenal tuan penguasa dunia bawah. Seorang yang licik. Seekor anjing yang tidak berani hidup di bawah matahari. Pantas disebut tua. Wang Xiang, jangan terlalu sombong. Apa kau tahu seberapa kuat penguasa dunia bawahku? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Kau hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Itu semua sama saja bagiku. Halo. Tuan penguasa dunia bawah. Lin Yongzhong, bos di belakang Huadu. Bukankah kamu bilang seseorang dari ibu kota kekaisaran sedang mencariku? Di mana orangnya? Kau Lin Yongzhong. Bocah. Kamu ini apa? Beraninya kamu memanggilku dengan namaku. Seseorang yang menginginkan nyawamu. Beraninya kau mengkhianatiku. Dia memaksaku untuk melakukannya. Baiklah. Aku akan membunuh anak ini dulu. Lalu aku akan berurusan denganmu. Kau adalah raja. Saudarawan, The film ini was mungkin bukan Lin translated Yongzhong yang and asli. narrated Itu adalah by M penyamaran. Media. Apakah mereka sudah menemukan penembaknya? Aku mengirim pasukan Shanlang untuk menyelidiki. Belum. Sepertinya Jiang Hai memiliki cukup banyak rahasia tersembunyi. Cari tahu untukku. Di mana Lin Yongzhong yang asli? Mati atau hidup? Ya. Ya saudarawan. Aku baru saja menerima telepa dari Yang Mulia. Menyuruhmu untuk sementara mengambil alih Jiang Hai. Tidak perlu kembali ke ibu kota. Aku mengerti. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku akan menyerahkan ini padamu. Aku pergi duluan. Aku pikir, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku. Bisakah kau tidak pergi? Apa kau tidak punya tempat tujuan? Kalau begitu tinggallah. Apa kau tidak khawatir orang-orang akan bergosip sekarang? Biarkan mereka bicara. Ini bukan yang pertama atau kedua kalinya. Baiklah. Jika itu yang kau inginkan. Aku
aku akan tinggal.